Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas cara menghitung modal kerja secara singkat. Seperti diketahui, modal kerja diperlukan untuk kelancaran bisnis kita. Nah, modal kerja ini akan terkait dengan tingkat penjualan atau jumlah penjualan. Sementara itu, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja tersebut. Sebagai catatan, sudah tersedia video tentang siklus operasi, cash conversion cycle, dan menghitung kebutuhan modal kerja secara detail. Serta yang terakhirlah menyusun anggaran kas. Kita mulai beberapa pengertian modal kerja. Yang pertama adalah pengertian secara fungsional, yaitu dana yang digunakan untuk menutup jarak antara kas masuk dan kas keluar. Sebagai contoh, ada dua titik di mana kas masuk pertama terjadi dan yang kedua adalah kas masuk yang berikutnya. Nah, di antara dua titik tersebut terjadilah penggunaan sejumlah kas. Nah, modal kerja secara fungsional adalah dana yang digunakan untuk menunggu saat masuk di periode berikutnya tersebut. Jadi kas masuk yang pertama diperlukan untuk keperluan rutin tersebut, sementara kas masuk yang kedua akan bergulir untuk keperluan berikutnya. Demikian seterusnya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita karyawan dan gajian tanggal 1, maka setelah tanggal 1, yaitu tanggal 2, sampai dengan tanggal 30, kita akan menggunakan kas dari hasil gajian tersebut. Jadi seharusnya cukup untuk menunggu gajian di tanggal 1 pada bulan berikutnya. Kita akan mengambil contoh perhitungan modal kerja untuk pedagang soto dan catering kantor. Yang pertama adalah kalau pedagang soto tersebut menjual secara tunai dan kemudian setiap pagi dia kulaan, maka modal kerja yang diperlukan adalah untuk kulakan tersebut dan kemudian sorenya sudah kembali. Jadi modal kerjanya cukup untuk 1 hari tersebut saja. Kondisi yang berbeda misalnya adalah kalau kita catering kantor dengan kontrak boleh menagih sebulan sekali kepada kantor tersebut. Maka kita lihat di sini, jika perjanjiannya adalah setelah ditagihkan sebulan kemudian baru dibayar, maka pola kebutuhan modal kerjanya menjadi berbeda. Jadi untuk bulan pertama dia akan khusus belanja dan belum ada pemasukan. Kemudian di bulan kedua dia akan belanja lagi dan belum ada pemasukan sambil menunggu tagihan tersebut dicairkan. Nah, setelah itu 2 bulan berlalu dari saat pertama kali perusahaan tersebut beroperasi, maka diterimalah tagihan dari perusahaan tersebut atau tagihannya cair. Jadi dalam hal ini perlu waktu 2 bulan sehingga butuh modal kerja untuk 2 bulan beroperasi. Demikian seterusnya, siklus ini akan berjalan secara teratur. Kemudian jika kita lihat pada neraca, kita akan melihat beberapa catatan khusus tentang pengertian modal kerja di neraca. Yang pertama adalah modal kerja kotor atau gross working capital. Jadi secara sederhana lah seluruh aset lancar. Tapi sebenarnya lebih tepatnya lah aset lancar yang sifatnya adalah operasional, yaitu piutang dan persediaan. Yang kedua adalah modal kerja bersih, yaitu aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Sekali lagi kita bisa mengambilnya untuk yang operasional saja. Kita lihat di sini, aset lancar adalah gross working capital. Kalau kita kurangkan utang lancar, maka kita memperoleh net
working capital. Jadi aset lancar dikurangi utang lancar. Net working capital. Kita akan lihat cara singkat untuk menghitung kebutuhan modal kerja. Kita lihat yang pertama adalah siklus operasi, operating cycle, yaitu umur persediaan ditambah dengan umur piutang. Pada diagram kita bisa lihat kas yang dikeluarkan digunakan untuk membeli persediaan, persediaan terjual akan menjadi piutang usaha tertagih akan menjadi kas kembali. Demikian seterusnya, siklus tersebut akan berjalan. Jika persediaan itu disimpan 2 bulan, umur piutang 2 bulan, maka operating cycle akan selama 4 bulan. Yang berikutnya adalah perputaran modal kerja atau working capital turnover. Ada dua cara di sini. Yang pertama adalah 1 tahun dibagi dengan operating cycle atau penjualan dibagi dengan working capital. Kalau kita menggunakan rumus yang kedua, maka working capital sama dengan penjualan dibagi dengan working capital turnover. Sekarang kita bisa menghitung kebutuhan modal kerja. Kita mulai dengan working capital turnover sama dengan 1 tahun dibagi 4 bulan. Kemudian dari sini kita bisa lihat working capital turnover sama dengan 3 kali dalam 1 tahun. Sementara itu, working capital atau modal kerja bisa dicari dengan membagikan 3 kali terhadap 12.000, yaitu penjualan selama 1 tahun. Sehingga ditemukan modal kerjanya adalah 4.000. Jadi, kebutuhan modal kerjanya adalah 4.000 selama 1 tahun tersebut. Sepanjang omsetnya adalah 12.000. Kita akan lihat beberapa contoh kembali. Dengan siklus yang sama, operating cycle-nya adalah 4 bulan, 2 bulan ditambah dengan 2 bulan. Penjualan 12.000, operating cycle 4 bulan. Maka kita bisa lihat di sini, working capital turnover adalah 3 kali. Sementara itu, kebutuhan modal kerja menjadi 4.000. 12.000 dibagi dengan 3 kali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk omset 12.000 dan operating cycle selama 4 bulan, kebutuhan modal kerjanya adalah 4.000. Contoh yang kedua, seandainya omset atau penjualan bertambah menjadi 24.000 atau menjadi 2 kalinya, sementara model bisnisnya sama, sehingga operating cycle-nya sama 4 bulan, maka kebutuhan modal kerjanya melonjak menjadi 8.000. Jadi 24.000 dibagi dengan working capital turnover sama dengan 8.000. Pada contoh yang ketiga, perusahaan berusaha untuk mempersingkat operating cycle sehingga menjadi 3 bulan dengan omset sama dengan contoh yang kedua 24.000, maka di sini kita bisa lihat working capital turnover-nya menjadi 4 kali dan dengan omset 24.000, maka kebutuhan modal kerja adalah 6.000. Jadi kalau kita lihat dari kondisi pertama ke kondisi kedua, terjadi kenaikan kebutuhan modal kerja menjadi 8.000 dari 4.000 atau 2 kali. Karena omset atau penjualannya naik 2 kali atau menjadi 200%-nya. Sementara operating cycle-nya adalah sama. Untuk kesimpulan yang ketiga, dengan omset seperti kondisi yang kedua, tetapi operating cycle-nya diperpendek, sehingga working capital turnover menjadi lebih sering dari 3 kali menjadi 4 kali, sehingga kebutuhan modal kerjanya lebih sedikit dari 8.000 menjadi 6.000. Demikian contoh beberapa perhitungan modal kerja.
Sampai kita pada catatan akhir. Jadi, kembali ke pengertian awal, modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk menutup jarak antara saat masuk dan saat kas keluar. Inilah pengertian secara fungsional. Modal kerja sendiri dipengaruhi oleh besarnya penjualan atau omset. Perputaran modal kerja atau working capital turnover dipengaruhi oleh dua hal, omset dan siklus operasi. Sementara siklus operasinya sendiri akan terdiri dari umur persediaan dan umur piutang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.